Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur seleksi. Struktur seleksi dalam pemrograman komputer adalah struktur yang memungkinkan program untuk membuat keputusan dengan mengeksekusi blok kode tertentu berdasarkan kondisi yang diberikan. Ini memungkinkan program untuk berperilaku berbeda tergantung pada situasi atau output yang diberikan. Adapun tujuannya yaitu pengambilan keputusan dan kontrol alur program. Struktur seleksi memungkinkan program untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu dan mengatur alur eksekusi program sesuai dengan keputusan tersebut. Ini memungkinkan program untuk mengevaluasi kondisi-kondisi tertentu. Ada beberapa jenis-jenis struktur seleksi. Satu, pernyataan if. Struktur dasar pengambilan keputusan yang mengeksekusi blok kode hanya jika kondisi tersebut terpenuhi atau bernilai benar. Yang dimana contoh soalnya dengan variabel 75, kondisi nilai besar sama 70 dievaluasi. Jika kondisi ini benar, maka blok kode di bawahnya akan dieksekusi. Karena 75 memang lebih besar atau sama dengan 70, maka program akan tak lulus. 2. Pernyataan if-else. Struktur yang menyediakan dua jalur eksekusi berbeda, satu untuk kondisi benar dan satu untuk kondisi yang salah. Di mana variabelnya yaitu 17, jika kondisi umur bersama 18 benar, maka boleh memilih akan dicetak. Jika kondisi tersebut salah, maka belum boleh memilih akan dicetak. Dalam kasus ini, karena 17 kecil dari 18, maka output akan menjadi belum boleh memilih. 3. Pernyataan if-else. Struktur yang memungkinkan pengecekan beberapa kondisi secara berurutan dengan satu blok kode dieksekusi berdasarkan kondisi pertama yang terpenuhi. Pada contoh ini, dengan variabel nilai 85, program akan memeriksa kondisi dari atas sampai bawah. Apakah nilai sama besar dengan 90? Jawabannya tidak, maka dilanjutkan ke kondisi berikutnya. Apakah nilai sama besar dengan 80? Jawabannya benar, maka akan dicetak dengan nilai B. Dalam kasus ini, output akan menjadi nilai B karena 85 sama besar dengan 80. Struktur ini berguna ketika kita memiliki beberapa kemungkinan kondisi yang saling eksklusif. Kesimpulan, struktur seleksi adalah komponen fundamental dalam pemrograman yang memungkinkan program untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Ini mencakup pernyataan if-else, if-else-if, dan switch case. Struktur seleksi memungkinkan alur program yang dinamis, meningkatkan fleksibilitas, dan memungkinkan penanganan berbagai skenario. Dengan struktur seleksi, program dapat merespon input yang berbeda, menerapkan logika bisnis kompleks, dan mengoptimalkan kinerja. Ini adalah alat penting untuk membuat program yang cerdas, efisiensi, dan responsif terhadap berbagai situasi. Perkenalkan, nama saya Sonia Olivia. Di sini saya akan membahas tentang penggunaan struktur seleksi if-else dalam bahasa pemrograman Python. Nah, di sini kita memiliki sebuah kode sederhana yang digunakan untuk menentukan nilai berdasarkan skor ujian. Nah, kode ini sebelumnya sudah saya buat agar mempersingkat waktu. Nah, pertama-tama kita akan mendefinisikan variabel nilai dan memberikan nilai 88. Jadi kita masukkan nilainya itu adalah 88. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian inti dari kode ini, yaitu struktur seleksi if-else. Struktur ini memungkinkan kita untuk menjalankan blok kode tertentu berdasarkan kondisi yang akan kita tentukan. Nah, di blok pertama adalah kondisi if. Di sini yang blok pertama ini kondisi if yang memeriksa apakah nilai besar atau sama dengan 85. Jika kondisi ini terpenuhi, maka program akan mencetak nilai Anda A dan berhenti memeriksa kondisi lainnya. Nah, jika if ini udah terpenuhi nih, udah bisa dia mencetak nilai Anda A, dia berhenti untuk mencetak kondisi lainnya. Nah, selanjutnya itu ada blok kedua menggunakan elif yang merupakan singkatan dari else if. Blok ini hanya akan diperiksa jika kondisi if di atas tidak terpenuhi. Nah, beda lagi dengan elif. Elif ini jika if ini tidak terpenuhi, maka akan dijalankanlah si elif yang pertama ini. Nah, di sini kita memeriksa apakah nilai besar atau sama dengan 80. Jika iya, program akan mencetak nilai Anda B. Blok ketiga juga menggunakan elif. Kondisi ini memeriksa apakah nilai sama dengan 60 atau lebih besar. Jika iya, program akan mencetak nilai Anda C. Nah, yang terakhir, blok terakhir
adalah else ini, yang akan dijalankan jika semua kondisi di atas tidak terpenuhi. Dalam kasus ini, program akan mencetak Anda perlu belajar lebih giat lagi. Nah, jikalau if tidak terpenuhi, elif yang pertama tidak terpenuhi, elif yang kedua tidak terpenuhi, maka else ini akan berjalan. Nah, dalam contoh ini, dalam contoh yang kita buat ini, kita memasukkan nilai 88, di mana 88 itu lebih besar dari 85. Maka jika kita run, hasil yang keluar adalah nilai Anda. Demikian penjelasan singkat mengenai struktur seleksi if else ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.